Jadi Bapak Ibu udah baca beberapa teks ya, yang saya sediakan. Satu tulisan Galileo langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu, eee, apa, menghadapi kasus-kasus serupa, mungkin Bapak Ibu nanti kapan-kapan bisa ingat, saya pernah baca loh tulisan Galileo langsung begitu ya, dari abad ke-17 gitu ya. Itu memang diterjemahkan oleh Finocchiaro, dia historiannya yang mengkoleksi ya, dokumen-dokumen tentang Galileo itu tadinya, rahasia ya di Vatikan itu, tapi, setelah berdamai begitu ya dengan Gereja Katolik Roma pada zaman Yohanes Paulus II, dokumennya dibuka terus historian mulai, berusaha membaca ya dan berusaha, menggambarkan bagaimana ya, situasinya pada zaman itu begitu ya. Jadi ini skandal ratusan tahun sebenarnya ya yang Bapak Ibu, nikmati di dalam bacaan. Satu bacaan yang saya cuplik itu dari, tangan Galileo sendiri ya. Ini judulnya Galileo's Letter to the Grand Duchess Christina. Ini tahun 1615 ya. Ini di dalam konflik Galileo dengan Vatikan itu terjadinya 2 tahap. Tahap pertama itu, Galileo dipanggil ke Vatikan tahun 1615 ini nih. Jadi ini tulisan yang ketika dipanggil Bapak Ibu mungkin yang mencermati dan membaca mendetil itu memperhatikan ya bahwa pikiran Galileo itu udah cukup matang ya di sini ya terhadap, paham heliosentris ya dan dia tulis pikiran-pikirannya itu kepada sahabatnya Grand Duchess Christina. Pada saat itu tuh dia dipanggil karena ada rohaniwan-rohaniwan lain yang mencurigai Galileo sehingga dia dilaporkan ke Rome ya, terus dipanggil di sidang. Tapi tahun 1615 ini Galileo bebas begitu ya. Nah cuman beberapa puluh tahun kemudian Galileo kena lagi, dipanggil kedua kali, pada saat itulah terus jadi runyam ya, terus masuk, penjara rumah. Jadi, complicated ya kasusnya ya. Terus Bapak Ibu, melihat salah satu potret tulisannya Galileo sendiri ya, yang, tersedia itu Bapak Ibu bisa nikmati. Nanti kita sedikit lihat cuplikannya beberapa paragraf dari sana ya. Tapi, mungkin siang hari ini problem yang kita pikirkan secara bersama adalah beriman sebagai ilmuwan seperti apa. Dan Galileo itu kasusnya selalu disodorkan sebagai, "Ini loh buktinya, sains sama agama itu bertentangan," gitu ya. Saya ingin menyajikan gambaran yang lain, karena Galileo sendiri kalau Bapak Ibu cermati di tulisan untuk Grand Duchess Christina itu meyakini bahwa kitab suci dan sains itu nggak bertentangan. Ya jadi dari tangan dan mulut Galileo sendiri keyakinan dia itu gitu ya, bahwa sains dan, agama itu nggak bertentangan. Lantas bagaimana tapi? Dia sendiri kena penjara rumah, nasibnya masalahnya begitu ya. Nah ini, satu lukisan yang Bapak Ibu bisa temukan di internet ya, Galileo di depan pengadilan suci di Roma. Udah orang tua, umur 70 tahun waktu dipanggil kedua kali itu, tahun 1633 ya, eee, jadi tahun 1615 dia selamat, tahun 1633 itu diadili kedua kali, terus diputuskan bersalah, masuk penjara rumah. Nah pertanyaannya apa Galileo salah ya? Tapi dia menandatangani ya surat hukuman itu ya. Lalu kalau dia nggak salah ya seperti yang diketahui anak SD zaman sekarang juga ya, apakah berarti musuh Galileo di Roma itu orang bodoh? Masalahnya kan gitu ya, tapi tampaknya juga tidak demikian ya. Lalu pertanyaan berikutnya yang lebih sulit adalah jadi gimana caranya bersikap ya, di dalam pergulatan antara sains dan agama. Nah ini, kalau Bapak Ibu baca bukunya Finocchiaro itu ya, yang ada cuplikan surat To Grand Duchess Christina itu juga, di situ ada bagian di mana menuliskan surat yang ditandatangani oleh Galileo waktu dia diputuskan bersalah. Jadi suratnya itu bunyinya seperti ini ya, "Saya telah dinyatakan dengan keras dicurigai mengajarkan ajaran sesat." Jadi kesalahannya adalah Galileo dianggap sesat ya. Sesatnya apa? Tertulis juga di situ, yaitu kepercayaan bahwa matahari adalah pusat dunia dan tidak bergerak, dan bumi bukanlah pusat dan bergerak, ya. Jadi di zaman itu yang diyakini sebagai pusat dunia adalah bumi, dan bumi itu diam, semua benda-benda langit itu mengitari bumi, itu geosentris ya. Tapi Galileo itu
ajaran sesatnya yang dianggap sesat adalah matahari yang pusat dunia dan tidak bergerak. Karena itu untuk melenyapkan dari pikiran yang mulia dan setiap orang Kristen yang beriman kecurigaan keras ini yang dengan benar dituduhkan kepada saya, ya jadi dengan demikian Galileo mengakui dia mengajarkan ajaran sesat, dengan hati yang murni dan iman yang teguh saya menarik ajaran saya. Jadi dia dipaksa menarik ajarannya dia gitu ya. Eh, Abjurasi istilahnya menandatangani itu terus masuk ke penjara Roma. Ya jadi sejarah tahun 1633 mencatat bahwa Galileo itu bersalah. Ya. Nah, eh, masalahnya kan komplikasi Galileo itu ada 2 tahap ya. Tahap tahun 1615 dia selamat, tahun 1633 itu dia diadili terus masuk penjara begitu ya. Nah, sebenarnya Galileo tuh nggak sendirian ya. Kalau Bapak Ibu baca chapter dari Grand Duchess Christina itu ya, Bapak Ibu akan perhatikan ya bahwa berkali-kali Galileo itu mengutip eh, nama Kopernikus di situ. Ya, jadi banyak sekali jejak yang interesting sekali dari tulisan Galileo ini ya. Ini di halaman coba saya cari. Oh, cukup awal dia nyebut Kopernikus, di bagian akhir dia juga nyebut Kopernikus lagi sih. Bentar ya. Nah ini ya. Di halaman 89 sebelah kanan bawah di sini, di situ ditulis bahwa kalau mempersalahkan pikiran dia ya, paling tidak ada orang lain yang udah duluan tahu yaitu teori heliosentris itu Nicolaus Copernicus begitu ya. Dan dia itu bukan cuman Katolik tetapi juga clergyman ya. Maksudnya adalah rohaniwan juga Copernicus itu begitu ya dan highly regarded begitu ya. Jadi maksudnya Galileo adalah ini bukan teori yang dikarang-karang sendiri nih ya, ada ilmuwan lain dan rohaniwan lain ya yang bahkan dipanggil dari Jerman ya. Copernicus tuh di Jerman ya. Waktu itu zaman Leo 10 begitu ya, dipanggil dan sangat dihormati gitu. Jadi sedikit banyak ya Galileo itu terinspirasi oleh Kopernikus, sebenarnya oleh tulisannya Kopernikus. Nah, masalahnya Galileo berargumen di sini kalau mau mempersalahkan pikirannya, saya bukan yang pertama loh. Dan kalau ternyata dia mau dianggap sesat ya, berarti seluruh temuan astronomi yang bukan cuma dari dia tapi juga dari Kopernikus itu harus dihapus gitu dan harus di-ban ya. Eh, apa Tulisan-tulisan yang dari Kopernikus dan bukan cuma Kopernikus juga ya, ada astronom lain juga yang mengamati benda langit terus come up dengan teori seperti itu begitu ya. Jadi ini bukan sendirian gitu ya, masalahnya itu. Tapi komplikasinya adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat ya sejarahnya ya, Kopernikus itu nggak pernah terang-terangan bilang teori heliosentris. Ya, jadi Kopernikus itu tuh meninggal dengan tenang ya di tempat tidurnya tanpa kontroversi berarti ya. Nah, kalau dilihat ya tulisannya dia, itu judulnya adalah penjelasan yang lebih koheren tentang pergerakan benda langit ya. Jadi Kopernikus itu bilang ya, astronom zaman dulu itu udah bisa ya meramalkan posisi benda-benda langit ya. Tapi model tata suryanya kan salah ya. Mereka pikir bumi yang diam, benda-benda langit mengitari bumi. Tapi secara matematik ya, kalau kita mengaproksimasi model tertentu ya, terus secara matematika kita bilang bahwa setiap planet itu punya semacam swingnya ya, perputarannya, tapi perputarannya itu bisa ada anomali tertentu begitu ya. Nah, terus kita bisa meramal juga dengan cukup baik gitu. Jadi bahkan dengan model tata surya yang salah, karena matematikanya itu matematika pendekatannya aproksimasi begitu ya. Itu tuh bisa ya menghitung benda langit dengan cukup ada akurasi tertentu begitu ya. Orang elektro atau orang matematika zaman sekarang yang belajar itu tahu misalnya itu adalah movement matematika yang disebut dengan Fourier transform ya itu fisikawan Prancis itu Fourier itu ya. Nah, itu bisa mengaproksimasikan fungsi-fungsi yang
apapun yang di alam maupun di peralatan-peralatan devices kita ya, sampai akurasi tertentu begitu ya, walaupun, tidak tepat begitu ya. Nah, sebenarnya astronom zaman dulu jadi menerapkan itu. Lalu Kopernikus ini tuh tahu-tahu datang bilang ya, kalau kita asumsikan matahari yang jadi pusat, tahu-tahu hitungan kita jadi lebih gampang, ya. Masalahnya adalah kalau perhitungan itu jadi lebih mudah ya, berarti besar kemungkinan model perhitungan itu tuh lebih dekat kepada kenyataan. Nah, cuman Kopernikus tuh nggak berani bilang keras-keras ya bahwa ini loh kemungkinan matahari yang pusatnya alam semesta. Dia cuman mengklaim, ini saya punya model perhitungan yang lebih sederhana nih untuk menghitung benda-benda langit. Karena dia mungkin menyadari juga ya, klaim yang satunya itu bisa terlalu keras ya di telinga rohaniwan yang lain di gereja. Jadi dia nggak mengklaim itu sebagai realitas, dia mengklaim bahwa ini secara matematik kalau kita hitung model saya ini lebih bagus, gitu ya. Nah, masalahnya Galileo itu ya, begitu baca Kopernikus dan mengamati langit dengan teleskop buatan dia sendiri ya, mulai meyakini bahwa ini modelnya Kopernikus ini sebenarnya kenyataan, gitu ya. Jadi, dengan kata lain ya, di tulisannya Galileo itu mengacu kepada Kopernikus ya, pada saat itu bukunya Kopernikus tuh belum dilarang tuh, masih legal. Tapi begitu Galileo dipanggil ya tahun 1615 terus diadili gitu ya, hampir kena dia ya di gelombang pertama kontroversinya dia itu, dia lolos ya. Galileo itu terlalu banyak teman di Rome gitu ya, rohaniwan-rohaniwan yang kawakan itu teman-temannya dia juga gitu ya sebenarnya ya. Jadi dia dinyatakan tidak bersalah tahun 1615, tapi bukunya Kopernikus kena ban. Kena ban-nya tahun 1616, setahun kemudian. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan ya hawa kontroversinya itu. Sampai Kopernikus yang udah meninggal, terus kena ban bukunya. Gitu, gara-gara ada kontroversi Galileo di Rome. Gitu ya. Nah, permasalahannya kenapa sih ya sampai begitu runyam ya? Karena ada problem-problem ini ya, Bapak Ibu yang baca paper saya di jurnal J3 tahun 2018 yang lama itu ya, bisa melihat argumen-argumennya ya. Jadi ada secara sains ya, ada ketidakpastian ya, dengan teleskopnya itu ya, Galileo itu bisa mengamati Venus ya, bintang timur kalau baca Alkitab itu Venus itu bintang timur ya, bintang fajar ya. Eee, Simbolisme dari Lucifer ya juga di bagian yang lain gitu ya. Nah, Venus itu ada fase-fase kalau dilihat dari teleskopnya Galileo kayak ada sabitnya, ada, lebih purnama gitu ya, sehingga Galileo mulai berpikir ini sebenarnya Venus ini kayak bulan kita ya, bergerak mengitari sesuatu pusat yang lain ini begitu ya. Nah jadi, dari pengamatan itu dia menduga bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi. Tapi orang yang nggak suka Galileo akan bilang, "Loh, dia kan pakai teleskop dia sendiri ya. Gimana kalau dia menipu hasilnya? Siapa yang tahu ya itu teleskop buatan dia sendiri," gitu misalnya. Jadi bisa ada ketidakpastian ya. Terus teori Kopernikus tuh yang diyakini Galileo itu kok berlawanan dengan akal sehat ya. Kalau orang di kapal, kapalnya bergerak kan dia tahu ya, bukan tiba-tiba dia pikir pantainya yang menjauh gitu ya. Ini kita di bumi terus Galileo dan Kopernikus bilang buminya bergerak, mana kita nggak berasa lantai kita nggak bergerak kecuali ada gempa gitu ya. Tapi apa, kita nggak merasakan apa-apa gitu ya, jadi berlawanan dengan akal sehat ya. Lalu kalau benda jatuhnya lurus vertikal ya, terus kan bumi katanya goyang kenceng gitu, kok nggak berubah arah gitu ya, harusnya kan kalau jatuhin barang itu barangnya meleset gitu kali ya, kalau bumi ini goyang kenceng gitu ya. Lalu kalau nembakin meriam ya, meriamnya tembakin ke timur atau barat, kok jaraknya sama? Gitu ya, siapa yang bilang bumi bergerak gitu ya, udah pasti Galileo itu, ini sesat ya, kerasukan setan dia kali gitu ya. Nah jadi Galileo itu nggak bisa ya memberikan penjelasan yang 100% memuaskan dengan sains pada zamannya, karena pergerakan-pergerakan bumi dan alam semesta itu secara matematika ya baru bisa dijelaskan secara kalkulus namanya matematika itu dengan fisika Newton ya, padahal Isaac Newton tuh zaman sesudah Galileo. Ya jadi sehingga nggak ada cara ya yang cukup masuk akal dan secara
matematika itu rigorous gitu ya, ketat gitu ya, untuk bisa membuktikan hal-hal yang diyakini oleh Galileo ini. Nah, masalahnya juga ada ketidakpastian dari kitab suci. Ya, ada ayat ini Yosua 10 ayat 12 dan 13 di mana di situ kita baca Yosua itu berdoa kepada Tuhan meminta supaya matahari itu berhenti di atas Gibeon. Begitu ya, karena di dalam peperangan itu lalu, Tuhan mengabulkan doa Yosua, terus kita baca di ayat 13, "Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya." Ya, jadi, eee, di dalam kisah ini matahari berhenti, hari jadi makin panjang sehingga Yosua menang perang. Ya, sehingga orang yang membaca ayat ini dan bilang bahwa, "Loh, kok Galileo sesat ya? Kan matahari yang terbukti mengitari bumi dan bumilah pusat alam semesta dan tata surya begitu. Jelas tertulis kok matahari itu bergerak terus berhenti. Masa kamu mau bantah kitab suci ya? Udah jelas Galileo sesat." Ya, sehingga ketika diadili ya, mau berargumen apapun Galileo ya, musuh-musuhnya itu akan bilang, "Loh, kamu nggak bisa membuktikan kok secara jelas ya dan secara meyakinkan begitu ya, hal-hal yang kamu yakini tentang alam semesta ini ya, mengapa kita harus buang kebenaran pasti ini dari kitab suci yang udah ratusan tahun terbukti dan teruji begitu ya. Kenapa kita harus ambil pikiran kamu ya?" Dan bahkan, uskup-uskup bisop yang lawannya Galileo itu akan bilang, "Kalaupun ya, kalaupun, Galileo itu bisa come up dengan bukti-bukti ya, dia nggak bisa ya diyakini ya, tapi kalaupun dia bisa, begitu ya, Tuhan yang kita yakini, yang kisahnya kita baca di kitab suci itu sanggup menciptakan alam semesta yang bumi adalah pusat tata suryanya, bukan matahari, gitu ya. Kita tetap nggak usah gubris Galileo, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau, orang yang beriman itu udah kekeh ya, punya pendirian ya, dia bisa memilih ya untuk tidak mendengarkan argumen apapun ya, dan memegang keyakinannya, begitu ya. Bapak Ibu mungkin merasakan juga ya di dalam dunia yang modern misalnya ada orang-orang beragama yang nggak percaya vaksin misalnya gitu ya, terus akan terlibat debat kusir begitu ya, nggak mau dengar penjelasan saintifik apapun ya, karena, kalaupun sains itu terbukti benar, sains itu jahat ya dan kita harus beriman kepada Tuhan, gitu ya. Jadi nuansanya bisa jadi seperti itu tuh, ya di dalam perdebatan sejarah yang luar biasa rumit ini begitu ya. Nah, jadi ada ketidakpastian sains ya di satu sisi, bukti yang sangat kuat itu, di zamannya Galileo tidak bisa diajukan ya, tapi ada ketidakpastian tafsir juga ya. Jadi bukan cuman bagian sains saja yang ada ketidakpastian, tafsir ini juga problem tersendiri begitu ya. Nah, bukti yang sahih ya, yang pasti bahwa Galileo itu benar ya, itu ditemukannya tahun 1838 ya, ini kalau dibaca ya dari sumbernya saya ambil aja, dari Wikipedia ya. Ini ada satu gejala fenomena yang disebut star parallax ya, ini adalah, penampakan bintang yang terlihat bergeser karena ada bintang yang lebih dekat dan bintang yang lebih jauh diamati dari bumi yang mengitari matahari. Ya, ini pertama kali diamati oleh, Friedrich Bessel ya, dia ilmuwan dari Jerman ya, di Fraunhofer, di Königsberg begitu ya. Tapi 200 tahun kemudian ya, setelah zamannya Galileo nih, tahun 1838. Jadi kalau bumi itu ada di posisi ini ya, melihat bintang yang dekat di sebelah sini, terkesannya dia mepet ke bintang yang kanan ini agak jauh. Ya jadi kayak di belakang, di latar belakang tembok itu ada 2 titik, terus ada yang lebih dekat. Tergantung kita lihatnya di sebelah mana, posisi yang bintang yang lebih dekat ini bisa geser. Kadang kelihatan lebih dekat ke titik yang kanan ini, atau kalau buminya di sebelah sini, dia kelihatan lebih dekat ke titik yang kiri. Jadi kalau kita lihat bintang di langit yang dekat itu kadang bergeser-geser ke kiri dan ke kanan, itu sebenarnya akibat dari pergerakan bumi revolusinya mengelilingi matahari. Nah, ini bukti yang sahih ya bahwa Galileo itu benar. Tapi bayangkan ya, buktinya baru bisa datang 200 tahun kemudian. Jadi Galileo simply nggak punya
kemungkinan apa-apa untuk menang waktu di zamannya tuh. Dia mengumpulkan sih bukti-bukti ya, tapi yang terbatas itu dan semua orang nggak yakin begitu ada yang come up dengan ayat kitab suci ya, udah Galileo dianggap sesat ya. Nah, kontroversi Galileo ini udah selesai ya, diselesaikan oleh eee, Paus ya, Paus Yohanes Paulus II tahun 1992 ya. Ini juga paus yang cukup kontroversial ya di zamannya ya, sangat berani begitu ya. Mungkin paus yang sekarang, Paus Fransiskus itu lebih kontroversial lagi ya, karena dari kelompok Jesuit yang waktu zaman reformasi itu bersumpah bahwa tidak akan merebut posisi paus, sekarang jadi paus gitu ya. Tapi biasanya kelompok Jesuit itu brilian ya, saintis juga banyak kan, dan muncul dari kalangan rakyat biasa begitu ya, sehingga dekat sekali dengan rakyat ya, dan Paus Fransiskus itu sangat dihormati juga begitu ya. Nah, isu-isunya juga kontroversial sih Paus Fransiskus ya, terkait LGBT yang dianggap kadang terlalu bersahabat dan lain sebagainya. Tapi kan Yesus sendiri juga selalu dianggap terlalu bersahabat ya dengan orang-orang berdosa begitu ya. Nah, Paus Yohanes Paulus II ini mengeluarkan surat tahun 1992 ya, yang mengakui kebenaran Galileo. Nah, ini juga kan surat yang sangat riski ya buat gereja Katolik karena kan Paus nggak bisa salah ya. Loh, Paus itu kan mewarisi otoritas dari Petrus begitu ya, Paus yang pertama, sehingga kalau ada surat yang mengakui kesalahan Paus ini butuh satu keberanian ya yang patut diapresiasi ya. Nah, Paus Yohanes Paulus II ini bilang ya bahwa Eee, Galileo terbukti benar. Benarnya apa juga ditulis ya, bahwa matahari adalah pusat tata surya. Terus sebagai tambahan ditulis juga, kesalahan teolog di zamannya itu apa? Nah, ini jadi interesting karena melibatkan tafsir ya. Nah, kesalahan teolog di zamannya adalah karena memaksakan penjelasan terhadap alam dari pembacaan Alkitab yang literal, harfiah. Ya, jadi baca kitab Yosua itu secara harfiah diartikan bahwa pasti matahari mengitari bumi. Dan ketika Yosua berdoa minta matahari berhenti, matahari benar-benar berhenti. Nah, Galileo itu berusaha tuh memberikan penjelasan terhadap kitab Yosua itu. Dia bilang, kalaupun pahamnya itu geosentris ya, itu nggak bisa tiba-tiba matahari itu berhenti di langit gitu aja. Kenapa? Karena kan buminya berotasi juga. Jadi supaya matahari itu terlihat berhenti di langit, sebenarnya yang terjadi adalah mataharinya harus berputar tapi sinkron sama rotasi bumi sehingga di atas langit itu kelihatan dia diam. Itu seperti satelit geostasioner kita zaman sekarang itu yang terbangnya ketinggian tertentu ya 36.000 kilometer di atas bumi, terus gerakan rotasi dia itu sinkron sama rotasi bumi sehingga dari bumi kelihatan di satu titik doang gitu. Nah, jadi Galileo tuh bilang, kalaupun geosentris itu yang benar ya, supaya matahari bisa berhenti, seluruh uh, tata surya itu harus berhenti sekaligus. Nggak bisa cuman mataharinya itu berhenti ya. Jadi mau tafsir literal sekalipun untuk yang kitab Yosua itu nggak bisa juga gitu ya. Dan dia mengutip Agustinus tuh ya terhadap tafsir yang non literal itu. Gitu. Jadi sebenarnya Galileo itu hebat ya, mirip rohaniwan juga karena dia baca kitab suci, dia berpikir, dia baca Agustinus gitu ya. Bapak Ibu yang baca Agustinus secara langsung berapa banyak begitu ya. Galileo melakukan ya, terus dia berusaha ya bikin pengetahuan scientific itu jadi harmonis ya dengan bacaan kitab suci karena dia meyakini kitab suci dan sains itu nggak bertentangan, begitu ya. Jadi luar biasa Galileo tuh. Tapi yang luar biasa itu yang kena penjara ya. Diakui kebenarannya baru ratusan tahun kemudian ya, bisa terbukti 200 tahun kemudian, tapi ini tulisan Paus Yohanes Paulus II ini 1992 ini. Ya dari tahun 16-an jadi tahun 19-an 300 lebih tahun kemudian gitu kontroversinya itu berlanjut gitu ya. Nah, ini ada beritanya ya di New York Times tahun 1992 ini terhadap surat Paus ini Bapak Ibu masih bisa baca ya di internet gitu ya. Jadi pernyataan resmi dari Paus di Vatikan ini ya melewati satu penyelidikan selama 13 tahun. Jadi digali lagi tuh kasusnya Galileo itu ya diteliti selama 13 tahun karena kalau mengeluarkan pernyataan nggak boleh salah lagi nih gitu ya, apalagi mempersalahkan paus yang sebelumnya, teolog yang sebelumnya begitu ya.
Nah, itu jadi, penyelidikannya aja 13 tahun ya. Akibat pengadilan tersebut, waktu Galileo dihukum, dia menjalani penjara rumah selama 8 tahun. Jadi orang tua ini ya, yang udah hampir 70 tahun di penjara di Rome, tapi di rumah sih, maksudnya nggak boleh keluar-keluar gitu ya, penjara rumah, sampai dia meninggal. Dia nggak kemana-mana sampai dia meninggal umurnya 77 tahun, gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini ya? Belajar sains dan agama itu butuh keberanian ya. Kalau Bapak Ibu belajarnya sains doang ya, terus nggak mau peduli agama, lebih mudah ya. Atau Bapak Ibu maunya belajar teologi doang ya, nggak peduli, dunia sekuler ya, nggak peduli sains, nggak peduli sosial budaya dan lain sebagainya, mungkin jadi lebih mudah. Karena kita mengisolasi diri kita aja, udah selesai. Semua pertanyaan sulit itu kita tinggal aja, kita nggak usah jawab gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu memilih hidup yang terintegrasi ya, seperti juga cita-cita di STTRI ya, bahwa kalau Bapak Ibu jadi teolog, maunya teolog yang terintegrasi ya, maka hidup tuh jadi sedikit lebih sulit ya. Eee, Harus ada keberanian untuk bertanya, seperti Galileo ya. Ada keberanian kadang-kadang ya, memikirkan hal-hal yang bisa jadi dianggap mengancam iman kita. Harus ada keberanian untuk berpikir kritis, gitu ya. Nah, jangan-jangan ada bagian dari iman kita yang juga harus direvisi ya. Tapi sebagai orang reform kan hal itu sebenarnya bukan bukan barang yang tabu ya. Karena orang reform adalah yang meyakini gereja yang sudah direformasi itu harus terus-menerus mereformasi diri. Ya jadi sebenarnya secara at least secara slogan kita mengakui hal itu ya, cuman menghidupinya aja yang luar biasa sulit begitu ya. Nah, di dalam perjuangannya itu Galileo meyakini ya bahwa sains dan agama itu tidak bertentangan. Ya jadi yang menyodorkan Galileo sebagai simbol pertentangan sains dan agama ya, paling sedikit tidak setia kepada paham Galileonya sendiri. Karena Galileo sendiri meyakini nggak ada pertentangan. Cuma memang sejarahnya dia masuk penjara rumah ya. Nah, lalu yang saya klaim ya, kita bisa pelajari dari kasus Galileo ini, kalau bukan pertentangan agama dan sains, lantas apa yang harus kita pelajari? Kalau Bapak Ibu baca paper yang saya tulis ya di Jetri ya, yang meringkas sejarah Galileo itu, saya mengklaim ya bahwa dari Galileo itu kita bisa belajar kerendahan hati. Dan itu yang harus kita bawa pulang, begitu ya. Ini, paper-nya saya taruh juga di G-Class ya, supaya mudah ditemukan, tapi kalau di perpustakaan kan juga ada ya, kopi jurnalnya, walaupun udah agak lama dan masih versi cetak begitu ya. Ini ya, eee, saya tunjukkan kalau cari jurnalnya, header-nya ini, Jurnal Teologi Reform Indonesia dari STRI. Jadi di sini, saya mengklaim ya bahwa kasus Galileo itu kan banyak ketidakpastian ya, bukan cuma dari sains, tapi juga dari sisi interpretasi teologis ya. Lalu ada ketidakpastian sejarah, politik, sastra gitu ya. Sehingga kalau kita di zaman ini ya menghadapi ketidakpastian-ketidakpastian itu juga ya. Dan walaupun belajar teologi, tafsir kita itu kan juga tetap eh, apa bukan kebenaran mutlak ya, itu tafsir ya. Kita harus selalu apa punya ya, humility itu untuk melihat bahwa seberapapun baiknya tafsir ya, tafsir itu bisa lebih baik daripada yang lain, tetapi ada kemungkinan salah ya. Dan ketika Galileo dipaksa ya, menandatangani surat yang dia yakini dia nggak salah begitu ya, dan dia belajar jauh lebih banyak daripada saintis di zamannya dan teolog di zamannya gitu, tapi dipaksa tanda tangan, dia tanda tangan juga. Dipaksa masuk penjara rumah, dia masuk penjara rumah juga ya. Memang dia udah tua ya, mungkin juga sulit ya melakukan pilihan yang lain ya. Tapi kalau dia mau kabur kan bukan nggak mungkin ya. Di Eropa, Jerman itu tahun 16-an itu udah reformasi itu. Luther udah ngelawan ya di Jerman itu gitu ya. Eh, jadi dia kalau mau kabur ke Jerman ya menghindari hukuman Vatikan bisa aja. Ya kan Calvin juga gitu ya, menghindari masuk penjara di Paris dia kabur ya ke
Pertama-tama ke Basel, terus abis itu ke Jenewa gitu ya, ketemu teman-teman reformnya di situ gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa bisa ya ada jalan-jalan lain, tapi Galileo menerima loh. Dipaksa tanda tangan dia menerima karena dia orang Katolik yang baik. Ya, dipaksa penjara rumah dia menerima juga. Padahal di dalam hati dia membara meyakini kebenaran dia gitu ya. Apa itu bukan kerendahan hati gitu ya. Jadi walaupun dia yakin benar, dia membuka kemungkinan itu loh bahwa jangan-jangan saya salah. Begitu ya. Itu tuh kerendahan hati yang sebenarnya dan itu yang harus kita bawa pulang gitu ya. Nah, mungkin sejauh ini dulu dari Bapak Ibu terhadap kisah Galileo, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Saya mau tanya Pak, Iya, Bu. tadi Pak bilang dia udah tanda tangan, tapi kenapa tetap di penjara? Oh Kenapa iya, harus tetap di penjara? Padahal kan dia sudah mengakui dan dia tanda tangan bahwa kondisinya oke, saya iya, menerima apa bantahan itu bahwa apa yang dia ungkapkan kan salah. Tapi kenapa dia iya. tetap mengalami penjara rumahnya ya? Iya, dia akan menarik ajarannya ya, itu tertulis di surat yang dia tanda tangani itu ya. Heeh. Tapi mungkin gereja Katolik itu waktu di zamannya itu takut ya bahwa Galileo itu nanti sangat influensial dan terus mengajarkan itu tuh, terus nanti jadi berpengaruh besar ya. Karena kan kontroversinya ini dua gelombang ya. Eh, nah, nah jadi kontroversinya itu dua gelombang ya. Waktu pertama itu dia sebenarnya udah hampir kena hukum juga tuh. Ya, jadi ini kalau kalau kita lihat ya sedikit lagi kisahnya itu ya sebentar. Saya punya slide yang lain sih. Jadi pertama kali dia dipanggil itu tahun 1615 ya, dia diaduin oleh teman-temannya ini ya, ada Lorini, Caccini itu ya di catatan sejarahnya si Finocchiaro itu. Nah, terus dia tuh apa dipertanyakan ya ajaran-ajarannya itu. Padahal kan kita baca Letter to Grand Duchess Christina itu 1615. Ya, Kalau Bapak Ibu baca ya, dia meyakini banget heliosentris udah tahun 1615 ini. Ya, jadi sebenarnya dari segi bahwa dia keyakinannya sama dari tahun 1615 sampai 1633 ya dia sama. Nah, cuman pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Kenapa dia bebas waktu di pertama kali itu ya? Jadi waktu pertama kali itu ya, ini ada surat-suratnya lagi yang kurang begitu terkenal lah. Yang Bapak Ibu baca itu yang Grand Duchess Christina itu lebih terkenal, lebih komprehensif ya. Nah, tetapi si Lorini dan Caccini itu berbekal surat-suratnya yang lama dan sebagainya itu waktu berargumen di sidang itu gagal menunjukkan bahwa Galileo itu sesat ya. Tapi kan ini sesat atau nggak sesat ini itu persoalan tafsir dan pengadilan dan bagaimana pengadilan itu uh, mempersepsikan Galileo ya. Ini kan sangat complicated ya. Tapi pokoknya dianggap gagal nih yang mendakwa Galileo ya. Tetapi gagalnya itu sangat kontroversial ya. Sehingga tahun 1616 ya, 1 tahun kemudian di Februari ya, satu komite itu yang dibentuk ya, melaporkan bahwa Kopernikanisme ini dilarang. Padahal kita lihat di tulisannya Grand Duchess Christina itu Galileo meyakini Kopernikus itu benar, tapi bukunya Kopernikus dilarang, ya. Sehingga dianggap ajaran Kopernikus itu sesat ya, terus tidak bisa dipertahankan. Nah, ketika Galileo itu lolos dari yang pertama itu, dia diperingatkan, kamu nggak boleh lagi ngajar tentang ini, apapun, jangan lagi membicarakan hal ini, gitu ya. Nah, terus jadi sebenarnya concernnya Roma ya pada saat itu adalah, nih jangan jangan sampai nyebar luasin ajaran ya, karena kan ajarannya sesat ya. Kalau dia diem-diem aja ya jadi saintis yang apa nggak bikin riak kayak Kopernikus ya nggak apa-apa, tapi nih Galileo nih agak ini ya agak ekstrovert gitu kali ya. Jadi dia udah kena peringatan tuh. Artinya kalau dia tertangkap lagi mengajarkan heliosentris lagi dan bukunya Kopernikus sudah di-ban, dia bisa kena gitu ya. Nah, jadi ini kayak udah kena 2 kali sebenarnya karena dianggap yang pertama juga kamu semi bersalah nih, cuman kamu dapat kartu kuning dulu ya, peringatan. Yang penting kamu nggak ngajar lagi gitu.
Sehingga yang kedua, Berarti itu sempat tersebar ya, Pak, pengajaran itu menggunakan buku si Copernicus itu ya? oh Kopernikusnya kan bukunya tadinya bebas karena Kopernikus nulis dari Jerman ya. Tapi Galileo itu kan astronom, dia baca Kopernikus terus dia nulis-nulis lagi itu yang mengakibatkan ada rohaniwan-rohaniwan lain tuh baca tulisannya menduga ya, oh nih Galileo nih sebenarnya ajarannya itu heliosentris. Oh, Diaduin ke Rome. oh, Nah, tahun 1615 itu dia dipanggil pertama ke Rome itu. Tapi sebenarnya lolosnya lolos tipis. Dia dapat peringatan. Kamu nggak boleh ngajar lagi. oke. Nah, sehingga Apakah ada yang ya, dirugikan waktu, maksudnya tentang penemuan-penemuannya Galileo itu, apakah ada yang dirugikan saat itu, atau cuman hanya ajaran sesat yang sehingga itu mungkin membuat iman, mengkhawatirkan iman bagi orang beriman waktu itu? nah jadi gini Bu, pertanyaan apakah ada yang dirugikan ya atau apakah membahayakan ya, itu bisa sangat complicated itu karena kita bisa dengan mudah merasa terancam oleh yang berbeda ya. Misalnya Oh, ya kalau kalau kita mau kasih analogi perdebatan zaman sekarang ya. Eh, apakah orang yang punya dorongan homoseksual gitu ya, kalau dia nggak mempraktekkan, apakah dia merugikan orang lain gitu, misalnya. Ada rohaniwan yang terkenal yang ngajar di Yale, namanya Henry Nouwen ya. Di dalam tulisannya dia mengakui ya, dia ada dorongan-dorongan itu ya, tapi dia memilih hidup selibat, ya mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Boleh atau enggak? Atau kita harus benci semua orang LGBT gitu, misalnya ya. oke. Ini Bu Pepi bilang bagus. Maksudnya yang bagus apa Bu? Ilustrasinya maksudnya. Ilustrasinya atau bukunya Henry Nouwen, Bu Pepi Menjaga pernah diri, baca? maksudnya ilustrasinya si itu yang selibat, memutuskan selibat ya Oh maksudnya iya, Pak. iya. Jadi dan tapi kan ada orang yang militan ya, pokoknya harus tumpah semua LGBT karena mereka mengancam, mereka mau menjadikan kita jadi LGBT gitu ya dan sebagainya gitu ya. Padahal mungkin komunitas gay ya di seluruh dunia ya, di tempat yang paling populasinya paling tinggi kayak di San Francisco mungkin 5% kurang. Mereka tetap minoritas, mereka tetap di Tuh. dalam bahaya yang besar untuk kena tindas, kena opresi, kena bully dan lain sebagainya sih. Sebenarnya lebih ke arah Oke. itu karena secara jumlah kecil kok gitu ya. Tapi kan gitu ya kalau di kalangan-kalangan yang sangat konservatif gitu ya, bicara hal-hal yang semacam itu ya, dia nggak merugikan siapa-siapa, nggak relevan. Ya, Oke. kalau udah dianggap sebagai ancaman ya, itu Mm-mm. udah penjarain aja gitu misalnya. Oke, oke. Sip, thank you Pak. Iya, jadi susah sih ya, complicated ya Hmm. situasinya ya. Eh, dan pertanyaan Ibu valid ya, kenapa kalau Galileo itu udah menarik ajarannya, udah dikatakan eh, bertobat ya dengan kata lain, kok dia masih kena masuk penjara? Yang ditakutkan gereja nampaknya dia tuh ngajar lagi. Hmm. Karena Ya, dia udah diperingatkan yang pertama tuh, kamu nggak boleh ngajar lagi gitu ya. Masih gitu ya. iya. Sebenarnya ada komplikasi lagi Bu yang berikutnya ya. Masalahnya adalah ada Paus Urban 8 ya, itu sahabatnya Galileo sebenarnya. Terus dia jadi paus ya. Nah, karena dia sahabatnya Galileo ya, Paus Urban ini sangat simpatik sama Galileo terus mendukung ya, kamu saintis juga semi rohaniwan, meneliti ya, eh, memajukan sains gitu ya. Jadi Galileo karena temennya jadi paus ya, mulai pikir, jangan-jangan sekarang saatnya kali ya bisa mengajarkan heliosentris gitu. Ini temennya yang jadi paus. Dan temennya sangat simpatik sebenarnya sama Galileo, juga mendukung perkembangan sainsnya. Rata-rata rohaniwan Katolik itu sangat apa terdidik ya, akademis, saintifik ya. Karena kan mereka selibat, nggak punya keluarga, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan ya. Setiap hari belajar ya. Yang kalau teolog Protestan banyak pusingnya gitu ya. eh Kalau teolog Katolik itu full time gitu ya, full life gitu ya. Nah, jadi terus Galileo mulai pikir ya gimana ya? Apakah boleh ngajar lagi ya? Tapi waktu dia diperingatkan itu juga nggak terlalu jelas tuh ya.
Nah, misalnya ya, ini ada dua historian yang take-nya berbeda ya. Jadi secara historical ya juga ada ketidakpastian ya. Misalnya Jeremy Langford, ini Bapak Ibu bisa baca bukunya ya, menyikapi kisah Galileo ini. Itu interpretasinya Langford ya terhadap Galileo adalah gini, bahwa eh, karena Paus Urban VIII itu tidak menarik sensor terhadap bukunya Kopernikus, sebenarnya Paus itu mengindikasikan kepada Galileo bahwa bukunya Kopernikus itu oke sebagai hipotesis ya, bahwa bukan realitas, ini cuma model perhitungan tata surya, tetapi bukan realitas, nggak boleh diajarkan. Kalau cuma buat hitung-hitungan saintis ya oke lah, tapi buat diajarkan ke umum nggak oke, gitu ya kata Langford gitu ya. Dan itu udah jelas, harusnya Galileo tahu, nggak boleh lagi ngomong-ngomong soal itu, gitu ya. Dan gara-gara dia ngomong-ngomong itu, dia akhirnya kena hukuman. Nah, Finocchiaro ini ya, ini historian lain, yang saya ambil surat Galileo itu dari bukunya Finocchiaro ini ya, dia lebih lebih simpatik ya tafsirnya terhadap Galileo ya. Jadi kalau Finocchiaro bilang ya, Paus Urban itu sebenarnya berpikir teorinya Kopernikus itu nggak bisa dibuktikan ya, dan ban ya atau sensor terhadap buku itu ya semata-mata artinya adalah bahwa kalau mau belajar ilmu Kopernikus itu ya harus hati-hati, harus waspada. Tapi itu boleh belajar, nggak apa-apa. Ya jadi Finocchiaro itu menafsirkan apa sensor ya ban terhadap bukunya Kopernikus itu lebih friendly. Maksudnya ban tuh bukannya nggak boleh sama sekali lah, boleh lah, cuman kamu harus hati-hati aja. Tapi kalau Jeremy Langford ini lebih keras, ya bahwa bandnya nggak ditarik loh. Padahal kan ini sahabatnya Galileo. Kalau mau dia tarik aja sensornya, gitu kan. Tapi kan nggak ditarik. Berarti kan harusnya jelas buat Galileo udah nggak boleh ini, gitu ya. Jadi lebih keras nih Langford. Nah, Bapak Ibu bayangin ya, bahwa historian modern seperti Langford dan Finocchiaro aja memahami kasusnya Galileo bisa ada beda. Ya, satu lebih friendly terhadap Galileonya, satu lebih keras ya, lebih pro terhadap Paus Urban gitu. Sehingga lebih mendorong kepada kesimpulan Galileo emang bandel nih, Galileo emang salah sih, salah sendiri dia masuk penjara. Nyolot sih, ya gitu. Nah, jadi eh, bayangin ya, kalau historian zaman sekarang aja beda pendapat ya, gimana Galileonya sendiri ya. Dia dibebasin dari Rome waktu tahun 1615 itu, tapi kali dibisikin ya, pokoknya kamu jangan ngajar lagi ya, awas lu, gitu ya misalnya ya. Nah, katanya sih ada suratnya itu, surat peringatan buat dia bahwa dia nggak boleh ngajar lagi itu. Ya. Tapi surat itu katanya tanda tangannya ada yang kurang, tanda tangan untuk meresmikan dari Romanya gitu ya. Jadi dari dokumen-dokumen yang digali oleh Finocchiaro itu ya, eh, ada yang kurang tanda tangan ya, sehingga apa benar ya Galileo itu benar-benar dilarang atau cuman dibisikin, kalau dibisikin buktinya gimana gitu ya. Pokoknya simpang siur banget. Nah, sehingga Galileo itu abis itu kan nulis nulis buku lagi ya. Ini tadi ketidakpastian itu ya. Masalahnya adalah Galileo itu nulis buku lagi habis itu setelah kontroversi yang pertama itu. Dia nulis buku judulnya Dialog ya antara dua teori tentang tata surya gitu ya. Nah, masalahnya di dalam bukunya ini ya ada bagian-bagian argumentasi untuk geosentris itu adalah yang biasa dipakai oleh Paus. Terus yang biasa di Jadi jadi buku ini, sorry Pak, jadi ya, buku ini yang bikin dia terpenjara ya Pak? Karena iya, jadi buku sebelum berikutnya, ini, buku berikutnya ya buku berarti. berikutnya. Ini Tapi yang bukunya ini. betul, tapi surat yang Bapak Ibu baca itu yang surat tuh Grand Duchess of Christina. Kalau Bapak Ibu baca sekali lagi posisi Galileo jelas juga kok di situ. Iya, Heliosentris sih. iya, iya betul. Jadi nggak perlu buku yang ini sebenarnya kalau untuk menjebloskan Galileo ke penjara. Buku yang tahun 1615 itu juga bisa ya. Oke. Karena udah lengkap kok pikirannya Galileo tentang heliosentrisme di. Makanya saya kasih Bapak Ibu bukan baca buku yang ini yang lebih terkenal ya, adalah letter yang sebelumnya itu yang tahun 1615. Ya, coba aja baca lagi dengan lebih teliti ya. Interesting sekali kok letter itu ya. Iya, Nah, tapi bacanya pelan-pelan Pak.
Iya Bu, dinikmati Bu, kayak makan kue tar enak ya. Oke. Nah, bukunya ini jadi lebih kontroversial karena sifatnya tuh dialog. Jadi kayak ada orang punya yang satu pegang pandangan heliosentris, satu geosentris, terus berdebat. Masalahnya adalah argumen-argumen yang geosentris itu, yang biasa dipakai Paus, itu ditaruh di dalam satu figur atau person, namanya Simplicio. Simplicio itu kan si bodoh, gitu ya. Jadi, nah itu dianggap membuat kemarahan Paus tuh, sehingga Galileo kena ya, dipanggil lagi gara-gara bukunya ini. Padahal ya bukunya waktu mau terbit aja udah ruwet banget ya, karena kan bukunya Kopernikus masih disensor begitu ya. Supaya buku yang dialog ini bisa terbit ya, itu si apa yang bertugas ini mensensor ini Niccolo Riccardi namanya ya. Itu tuh eh, bikin aturan-aturan ya. Jadi di bagian introduction-nya itu harus ditulis ya bahwa buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa pihak Katolik itu juga tahu kok seluruh argumen tentang heliosentris. Gitu loh. Jadi bukannya untuk membenarkan salah satu posisi. Cuman sialnya itu katanya historian ya, Galileo itu menaruh argumen-argumen geosentris ke dalam mulut orang yang diberi nama Simplicio atau si bodoh begitu ya. Nah, jadi langsung dia kena karena argumen-argumen itu kan yang muncul dan dominan di Vatikan gitu ya. Nah, tapi apa iya ya saintis kayak Galileo itu nyolot ya? Ya kadang kalau kita nggak setuju sama orang, apapun yang orang bilang kita bilang nyolot ya, gitu ya. Kalau setuju dia nggak jadi nyolot ya karena kita seneng gitu ya. Itu persoalan yang luar biasa sulit ya, taste yang semacam itu gitu. Nah, apapun yang terjadi pada saat dipanggil kedua kali, nasib Galileo itu nggak bagus. Pokoknya dia dianggap udah dua kali nih, udah dapat kartu kuning sekali peringatan, sekarang kartu merah, udah nggak ada kompromi lagi masuk penjara. Gitu tuh komplikasinya, Bu. Mungkin mungkin karena perdebatan zaman dulu itu terus dia agak sedikit nge-push ya. Kan tadi Bapak bilang di buku yang kedua lebih kayak dialog yang dia tuliskan. Sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih tajam dari sebelumnya. Sehingga itu yang memunculkan mungkin kesel kali ya. Jadi ya udahlah tangkap aja lah. Rese nih kayak ini orang. Padahal mungkin dia tidak bermaksud untuk melakukan itu ya, karena dia cuma mau mempertahankan apa yang jadi pemikirannya. Jadi kalau saya boleh bilang, sebenarnya pikirannya Galileo itu benar-benar berusaha benar-benar mencoba mengintegrasi eh, pemahaman Alkitab dengan sains. Pinter, pinter banget kayak ini orang. Oh, luar biasa pintar ya. Mm-mm. Tapi memang bahwa dia meyakini heliosentris itu iya kan, bahkan dari tulisan sebelumnya juga udah ya. Nah, tapi cara menyajikan figur-figurnya itu tuh yang dianggap menyinggung orang-orang ya di dalam dialog itu ya. Sehingga terus kalau yang nggak suka, terus pas berkuasa ya bisa ngelaporin dia, terus dia jadi kena masalah gitu sih. Pemakaian namanya kali ya, menyebutkan dialognya dengan si ini dan lain sebagainya itu kali ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu bisa coba ini sih kan bukunya itu terkenal ya, mudah didapatkan. Cuman tergantung juga seberapa terjemahannya enak buat dibaca ya. Terus coba ngerasain sebenarnya argumen dia seberapa halus atau terkesan kasar sih gitu ya di dalam dialog-dialog itu ya. Bahwa dia meyakini heliosentris itu tuh pasti ya. Cuman caranya dia menyajikan apakah sopan, apakah yang musuh opininya itu dibuat tampil bodoh atau gimana gitu ya. Oke, Nah, itu harus dirasakan tuh waktu sambil dibaca sih ya. Jadi oke. kalau mau boleh aja cari bukunya terus baca ya, tapi nggak menjadi tugas untuk kuliahan kita sih. Thank you, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Saya ingin tunjukin sedikit ya dari papernya Galileo ya, supaya ada sedikit lah kecipratan Bapak Ibu dari tangan Galileo langsung ya. Eh, ada bagian-bagian yang highly interesting sih. Dan sebenarnya pertanyaan Bapak Ibu ya yang di seputar
Bagaimana kita lantas harus membaca, menafsir begitu ya, di dalam kerumitan-kerumitan antara sains sama agama. Galileo itu ini ya, memberikan, resep-resepnya, menurut dia harusnya kayak gini gitu ya. Ini ada beberapa bagian ya, misalnya dia bilang ya, ini di halaman 94 ya, sebelah kiri ini ya. Dia tulis juga nih pengamatan dia terhadap Venus begitu ya, disebut morning star kalau di Alkitab. Tapi di bagian ini ya argumen dia adalah gini, kalau penulis-penulis Alkitab itu memang purpose-nya pingin mengajarkan tentang astronomi, pasti mereka nulisnya nggak dikit ya. Masa mereka cuma nulis bintang fajar gitu aja? Pasti mereka nerangin banyak. Tapi penulis Alkitab itu concern-nya bukan astronomi. Ya, sehingga ini dia bilangnya Holy Scripture not only did not pretend to teach us about structure and motions of the heavens and the stars and their shape, size and distance, but that they deliberately refrain from doing so. Jadi sengaja penulis Alkitab itu tidak menuliskan hal-hal tentang astronomi itu karena yang pengen mereka ajarkan adalah tentang keselamatan ya yang berguna for eternal life begitu ya. Jadi bukan for astronomi gitu ya. Sehingga beberapa tulisan texting Bapak Ibu kan bilang ya, jangan pakai Alkitab sebagai buku sains. Nah, itu tampaknya Galileo akan setuju sih. Ya karena Galileo argue kalau memang penulis Alkitab itu ingin mengajarkan astronomi pasti nulisnya lebih banyak. Tampaknya jelas bukan ya penulis Alkitab pinginnya mengajarkan hal-hal yang berguna untuk eternal life begitu ya. Nah, lalu kalau ada konflik gimana? Kalau ada konflik ya, ini di halaman 101 ya. Ini Galileo mengutip Agustinus ini. Ya, bayangin ya, dia baca Agustinus langsung gitu ya. Terus bukunya Agustinus itu judulnya adalah On the Literal Interpretation of Genesis ya, bisa dicari sih di Alkitab atau di toko buku, di perpustakaan atau di toko buku ya. Nah, lalu keyakinannya Galileo kan dia selalu bilang ya di surat ini juga dia bilang bahwa kitab suci sama ilmu alam itu nggak bertentangan. Ya, jadi dia bilang kalau kita baca ya ada dua ya kitab dari Tuhan, kitab alam ya dan kitab suci ya, special revelation dan general revelation begitu ya. Lalu kita setiap kali membaca kita harus menunjukkan bahwa ilmu alam itu natural phenomena itu tidak bertentangan dengan scripture gitu ya. Itu kata-kata Agustinus. Ya, dan itu yang diyakini oleh Galileo juga. Ya, tetapi di dalam menafsir Agustinus ini, Galileo bilang, "Nah, prakteknya gimana?" Kata ya, "The words imply, I think," kata Galileo, "the following doctrine." Ya, jadi terus di halaman berikutnya ya, halaman 102 ini, dia bilangnya adalah tugas dari teolog yang wise adalah menunjukkan bahwa memang ilmu alam itu ya sains tidak bertentangan dengan Holy Scripture ya. Nah, tapi jadi bagaimana ya kalau kita bersentuhan sama teori sains yang kayaknya bertentangan ya, maka harus didemonstrasikan dulu bahwa teori-teori sains itu memang salah, jangan semata-mata meletakkan sains langsung di bawah Alkitab ya. Karena di dalam penjelasan yang di halaman sebelumnya itu ya yang bahwa penulis Alkitab itu menulis untuk keselamatan jiwa ya. Itu tuh di situ Galileo juga menulis bahwa teologi itu disebut oleh sebagai Queen of Science bukan berarti bahwa teologi itu lebih tinggi loh daripada ilmu-ilmu yang lain. Semua ilmu ini berasal dari Tuhan. Begitu ya. Hanya purpose-nya teologi itu adalah menyangkut keselamatan jiwa begitu ya sehingga disebut Queen of Science itu karena topiknya itu spesial. Tapi tidak posisinya lebih tinggi gitu ya sehingga kalau ada pertentangan ya maka yang ilmu alam ini ya di sini dibilang so physical conclusions which have been truly demonstrated should not be given a lower place than scriptural passages, but rather one should clarify how such passages do not contradict those conclusions ya. Jadi kalau ada yang kelihatan berlawanan kita harus berusaha klarifikasi kenapa ini sebenarnya nggak berlawanan ya.
Lalu therefore before condemning a physical proposition ya, sebelum mengutuki science ya, one must show that it is not conclusively demonstrated ya. Seseorang harus menunjukkan dulu bahwa secara sains itu juga bisa diragukan sebelum kita kutuki begitu saja pakai ayat Alkitab gitu. Ya jadi Galileo ini berusaha jadi saintis yang baik sekaligus rohaniwan yang baik juga. Sehingga kesulitan dia berlipat ganda itu. Dia baca Alkitab, dia baca Agustinus, dia berusaha tafsir. Yang dia tafsir bukan cuma sains, tapi juga Alkitab. Dan dia berusaha menunjukkan bahwa semuanya itu tidak kontradiksi dan harmonis. Gitu ya. Dia berusaha mendamaikan semua orang, ya, dan orang kayak gitu yang masuk penjara. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi teolog yang baik ya, ganjarannya bisa masuk penjara kapan-kapan kalau situasi itu nggak menguntungkan. Demikian juga jadi saintis Kristen yang baik, gitu ya. Taruhannya semacam itu tuh, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pilih jalan yang lebih mudah ya, ya udah teologi aja dan anggap aja teologi lebih tinggi dari semua yang lain ya. Semua yang lain kita pandang lebih rendah saja, bisa kita ignore, hidup kita jadi separuh lebih gampang ya. Itu pilihan hidup sih. Dan ada yang memilih seperti itu ya. Pokoknya musuhin aja sains. Dari awal posturnya tuh udah gitu ya. Dan dia tuh lebih gampang ya. Yang penting kalau berbau-bau agama udah pasti benar. Kalau kamu berbau-bau sains ya, kamu agak sesat. Apapun yang kamu bilang gitu misalnya. Sebaliknya juga gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngomong-ngomong agama ya, kamu nggak bisa lah jadi saintis yang baik. Kamu jadi saintis tapi kamu jadi saintis yang agak bodoh gitu misalnya ya. Karena agama itu basically tahayul gitu misalnya. Ada juga yang berposisi seperti itu. Bapak Ibu merasakan hawanya kalau dengar debatnya Richard Dawkins ya atau baca bukunya ya misalnya ya. Itu hawanya kayak gitu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengidolakan misalnya Lennox gitu ya, terus berusaha jadi saintis yang spiritual gitu ya. Nah, itu kehidupan yang lebih sulit ya. Karena belajar teologi aja susah ya, belajar sains juga susah ya. Belajar satu aja seumur hidup nggak habis. Terus Bapak Ibu masuk ke seminari yang pingin integrasi ya. 2 kali hidup juga nggak cukup. Ya, silakan Bapak Ibu, ada komentar lagi, pertanyaan? Bu Titis langsung ini ya. Membayangkan 2 kali hidup nggak cukup ya. Ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu boleh kalau ada komentar apa aja. Hidup udah susah, jadi jangan tambahin susah katanya, Pak. Nah, sebenarnya itu nasihat yang cukup baik ya. Eh, kalau kita mau katakan kepada Galileo ya, kalau kita minum kopi sama Galileo ya bilang, udahlah Galileo, kamu kenapa cari masalah sih gitu ya. Udahlah, memang sih kamu bener lah heliosentris gitu ya, tapi kan nggak usah bikin hidup jadi susah ya. Nah kan rasain sendiri kan masuk penjara rumah kan gitu. Tapi kan Bapak Ibu duduk di seminaris itu ya, memang mau menantang kesulitan hidup kayaknya kan. Ya udah, jalanin konsekuensinya. Karena nanti kalau Bapak Ibu pelayanan terus ada pertanyaan dan lain sebagainya, orang-orang akan melihat ke Bapak Ibu terus meminta jawaban gitu ya. Sehingga memang jadi tugas lah seminarian untuk belajar 2 kali lebih keras lah dibanding yang lain gitu. Ya karena Bapak Ibu somewhat merasakan panggilan itu, ya kita jalani konsekuensinya. Ada pertanyaan lagi? Coba kita lihat pertanyaan yang beredar di ini ya, di texting ya. Nggak semua nyetor pertanyaan, tapi ada sih yang nyetor ya. Ini misalnya, nih Bu Pepi bilang ya, sejauh mana keterbatasan teknologi pada masa itu memengaruhi bagaimana teori Galileo diterima atau ditolak? Iya, jadi karena bisa dibilang Galileo itu ahead ya, terlalu jauh ke masa depan gitu ya. Bukti-bukti yang
sahihnya baru datang 200 tahun kemudian, pengakuan terhadap dia baru datang 300 tahun kemudian gitu ya. Jadi sangat sulit diterima ya. Kebanyakan orang, mungkin kalau ngobrol sama Kopernikus ya Kopernikus menerima ya, tapi kebanyakan orang nggak menerima gitu. Terus sebagai orang yang pandangannya jauh ke depan semacam itu, ya hidup jadi sulit ya. Kalau kita baca nabi-nabi perjanjian lama juga gitu ya, hidupnya susah semua ya. Karena mereka melihat apa penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan gitu ya, terus berusaha menyuarakan di zamannya, terus nggak ada yang mau denger gitu ya. Jadi memang di zaman Galileo itu tuh yang menjadi beban di dalam hatinya dia ya, terus jadi problem yang sangat sangat ini ya, sangat menyulitkan gitu ya. Tapi pelajarannya buat kita adalah ya, kalau kita menghadapi apa semacam tensi yang sama ya antara sains dan agama di zaman ini, kan ada ya sains-sains yang dari awal sudah dicurigai orang, terutama orang beragama ya, evolusi misalnya, Bapak Ibu nanti belajar juga baca tentang evolusi ya, ada chapter-chapter yang saya pilih ya, yang langsung di-label sebagai, udah kalau kamu pegang paham evolusi, kamu tuh ateis. Memang Richard Dawkins ateis ya, tapi ada loh evolusionis yang nggak ateis, ada loh evolusionis yang Kristen, gitu. Jadi nggak otomatis gitu ya. Nah, pelajaran dari Galileo adalah kita jangan buru-buru, karena kadang-kadang makan ratusan tahun loh untuk memastikan hal-hal itu gitu ya. Sehingga baik Galileo, baik Agustinus ya maupun saintis-saintis Kristen itu concernnya juga salah satunya adalah jangan sampai ya kalau ternyata nanti sains itu benar ya ditolak oleh gereja, terus justru kekristenan yang dianggap berlawanan dengan kebenaran ilahi yang dari general revelation juga gitu. Jadi hati-hati aja gitu ya, dan humble aja. Kalau ada bagian-bagian yang memang kita nggak pasti dan nggak yakin, kita bilang aja nggak pasti dan nggak yakin. Kan memang nggak semua orang memang tidak bisa tahu segala sesuatu sih, ya kan? eh Lennox aja waktu didesak sama Richard Dawkins di dalam perdebatan soal evolusi, dia menahan diri ya, karena dia bukan saintis di bidang itu gitu ya. Nah, jadi ada ya hal-hal yang bisa kita akui kita nggak tahu ya. Dan kalau Bapak Ibu berurusan sama saintis betulan ya, kalau didesak ya, dia akan bilang nggak tahu sih. Karena saintis yang betulan, yang benar-benar belajar, dia tahu batas-batas yang dia tahu di mana. Dan taunya mungkin lebih jelas daripada orang yang nggak belajar. Orang yang nggak belajar, penyakitnya adalah merasa tahu semua. Orang yang belajar, dia tahu nih ada batasnya ya. Terus begitu melangkah keluar, didesak, dia bilang, oh saya nggak tahu, sorry ya. Memang saya udah berusaha belajar, tapi bagiannya itu saya nggak tahu. Udah selesai. Gitu. Dan itu sebenarnya tanda kerendahan hati ya. Kalau Bapak Ibu ngobrol sama saintis yang dia dengan cepat bilang saya nggak tahu gitu ya. Jangan meremehkan. Yang dia gituan yang benar-benar tahu biasanya. Expert di bidangnya. Apalagi ya pertanyaannya ya. Iya, nggak semua nyetor pertanyaan sih. Bu Titis nanya, pendekatan Galileo atau sains itu apakah sudah menemukan solusi asal muasal bumi? Belum sih Bu, nggak ada yang bisa tahu ya. Dawkins didesak sama Lennox, nggak tahu juga bilangnya karena dia saintis yang baik juga gitu ya. Lennox juga nggak mengaku tahu gitu ya. Ada problem-problem the science of origins itu yang memang tetap misteri ya sampai sekarang gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Komentar? Saya Pak, Iya, silakan. saya pikir eh, mungkin kalau dikaitin sama materi minggu lalu, Iya. saya benar-benar merasa pas juga baca Pak. Saya ngelihat sebenarnya terkadang eh, pengetahuan kita akan agama itu benar-benar membuat kita tidak mau beranjak dari tempat kita. Kadang misalnya teori, saya kagum dengan orang-orang yang mau mencari tahu gitu. Misalnya kayak dibilang, oh manusia pertama itu Adam dan Hawa dan bumi itu Tuhan ciptakan langsung jadi dan lain sebagainya. Gitu. Saya salut dengan orang-orang yang uh, mau cari tahu sampai dalam gitu, nggak langsung stuck dan kita percaya itu aja gitu. Mencari tahu. Dan saya rasa banyak sekali hal-hal yang
mungkin seandainya kan semua orang langsung berpikir, oh agama udah bilang kayak gini, nggak usah dicari tahu lagi. Mungkin saya pikir teknologi nggak akan berkembang sejauh ini sih, Pak. Iya, masalahnya adalah kalau persoalannya interpretasi ya, biasanya kalau kita yang dibilang Bu Pepi itu stuck ya, itu sebenarnya kita mengambil tafsir literalnya aja gitu ya. Dan Galileo itu di Letter to Grand Duchess Christina itu bilang, kalau kita mau ambil kitab suci itu semuanya literal ya nanti kita dalam bahaya karena kita membayangkan Allah itu punya tangan, punya kaki, terus marah, punya perasaan seperti manusia gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa gitu segala sesuatu mau literal aja. Masalahnya begitu nggak literal ya. Kalau kita harus menafsir dengan simbolisme atau metafora gitu ya, kisah-kisah tertentu gitu ya, maka tafsir itu jadi punya banyak alternatif begitu. Ya, nah itu menyulitkan. Biasanya kalau kita bilang ya udah pokoknya ini aja, itu biasanya literal tuh. Ya, jadi masalahnya adalah seberapa literal kita mau melakukan tafsir ya. Terus kalau literal itu biasanya sebenarnya kita tuh pingin rasa aman dari tafsir itu. Pokoknya itu kata per kata bener kayak didikte gitu aja ya udah gitu ya. Kita nggak mau lagi pakai hermeneutik sebenarnya gitu. Tapi kan Bapak Ibu di situ diajarin hermeneutik ya, sehingga memang tugasnya lah teolog itu untuk melakukan tafsir interpretasi ya. Nggak bisa males pokoknya literal aja udah aman gitu. Itu nggak bisa sih. Jadi bukan hanya Bu Pepi harus mengagumi orang-orang yang mau mencari dan melakukan tafsir, melainkan harus juga ikut melakukan, Bu. Karena itu panggilan tugas kita. Lakukan apa ini, Pak? Iya, ada lanjutannya, Bu, pertanyaannya? Nggak ada, Pak. Thank you, Bu Pepi. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi komentar sebelum ini kita udah injury time sedikit nih. Ada komentar lagi atau pertanyaan kalau ada? Nggak ada ya. Oke, berarti kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu yang udah berusaha membaca. Nanti bacaan buat minggu depan saya upload lagi ke G-Class untuk Bapak Ibu bisa nikmati ya. Mudah-mudahan perjalanannya makin rumit, tapi makin membuka wawasan dan keberanian berpikir Bapak Ibu. Ya. Oh iya, Thank Pak. you Bapak Ibu. Saya mau tanya, Pak. Oh, Oh, mau tanya? Iya. saya baru ngeh, Pak, kan semester lalu dan semester-semester sebelumnya yang semester sebelumnya, biasanya kalau ada texting itu, ini Iya. tentang texting, Pak. Kan biasanya ada dibilang, oh ini menang texting, Iya, kalau iya, iya. itu dapat A pasti. Sekarang udah nggak gitu ya, Pak? Masih gitu, Bu. Cuman saya belum lakukan karena ini banyak penumpang baru kan yang baru nyoba-nyobain texting. Tapi weekend ini nanti texting pertama dan kedua ini saya umumkan pemenangnya ya di tabel kemenangannya. Masih sama kok, Bu. Oh, masih, Pak. Oke, Masih. baik, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Thank you, Ibu.